Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sanabda, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du. Ikhwatal aiza, jamaah salat duhur Masjid As-Sakinah Pamamulya Persada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hanya puji syukur atas rahmatnya Subhanahu wa ta'ala yang pantas kita panjatkan. Dengannya pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk tadarusuna bainahum, untuk mempelajari ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dinaungi oleh malaikatnya, disebut nama kita menjadi orang yang mulia, dinaikkan nama kita menjadi orang yang berada di catatan dengan catatan amal kebaikannya. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama para sahabatnya. Kemudian ketika melaksanakan sholat tersebut, beliau i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu adalah doa yang biasa kita panjatkan. Akan tapi tiba-tiba salah seorang daripada sahabat mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Nah, ini aneh ya. Setelah itu Rasul SAW setelah salam menimpali kepada para sahabatnya, siapa tadi yang mengucapkan doa? Kayaknya belum pernah ya. Doa tersebut diucapkan oleh orang yang sebelumnya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Nah, kemudian salah seorang sahabat mengungkapkan, berdiri, saya wahai Rasulullah, tahukah kamu apa yang terjadi? Bahwasanya ada sekitar 13 malaikat berebut semuanya ingin mencatat tentang doa yang sangat luar biasa kamu panjatkan. Rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan kami, segala pujian bagi Engkau. Hamdan katsiran thayyiban, adalah pujian yang sangat banyak yang enggak terhingga. Seperti nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita dari bangun tidur sampai tidur lagi enggak akan mampu, la tahsuha, enggak mampu kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Thayyiban adalah pujian yang sangat bagus seperti yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya. Mubarakan fih, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semua. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dari kisah tersebut ada salah seorang ahli di antara kaum muslimin mengatakan, berpendapat, siapa bilang bahwasanya apa-apa yang di luar yang diajarkan Rasul SAW dinyatakan ajaran baru, dinyatakan ajaran tersebut sesat atau dinyatakan ajaran tersebut salah. Buktinya hadis ini. Nah, maka kita tilik, kita analisa hadis tersebut. Bukankah hadis ini kalau kita analogikan bagaikan hadis ketika beliau SAW mengadakan sholat tarawih. Beliau di awal pertama mengadakan sholat tarawih, sahabat mulai berkumpul 1-2 saf. Makin hari makin banyak, khawatir kalau amalan ini nantinya akan dijadikan amal wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam kesekian beliau enggak muncul, enggak nengok, enggak nongol lagi di Masjid Nabawi. Kemudian atas prakarsa Umar bin Khattab, malam berikutnya mereka sendirian sholat. Kemudian bagaimana kalau kita satukan dalam jamaah sholat tarawih tersebut? Di akhir hadis tersebut dikatakan, wa hadhihi ni'matu bid'ah. Ini adalah bid'ah yang paling bagus. Ini adalah sesuatu yang baru yang paling bagus. Kaum muslimin, sama halnya dengan sholat tarawih tersebut. Bahwasanya doa tersebut
masih di masa Rasul SAW hidup. Artinya apa? Artinya wahyu belum terputus. Artinya Rasul SAW masih mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak bisa disebut amalan ini baru. Amalan ini diadakan sepeninggal Rasul SAW. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, merupakan pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan malaikat. Ternyata malaikat itu ada ya. Ternyata malaikat itu sungguhan ya. Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan bahwasanya malaikat itu diungkapkan oleh sebagian thariqah, sebagian taifah, sebagian kelompok, mereka itu hanyalah khayalan belaka. Malaikat itu enggak ada. Ada yang mensifatkan malaikat itu adalah nur cahaya. Sedangkan iblis itu adalah az-zulum, adalah kegelapan. Ini menurut siapa Pak? Orang Majusi mengatakan. Ada yang mengatakan malaikat itu adalah yakni kinayah an quwwah al-hasanah. Malaikat itu hanyalah seperti kiasan yang maknanya ada kekuatan yang bagus. Oh enggak, ya ternyata malaikat itu ada ya. Malaikat itu berbentuk. Suatu saat bapak-bapak dan kaum muslimin, Rasul SAW pernah dihadapkan ketika siang hari bersama para sahabatnya sedang memberikan pengajaran. Datang seorang laki-laki bersih putih pakaiannya, rambutnya nampak rapi klimis, tapi aneh, nggak mungkin ya, ini kan padang pasir, dulu kan nggak ada transportasi seperti sekarang, nggak ada mobil, ya nggak ada hotel, nggak mungkin orang ini keluar dari penginapan, nggak ada, ya nggak ada alat transportasi, harusnya ini kan orang asing melalui beberapa rute padang pasir yang sangat jauh. Harusnya kusai masam rambutnya, bajunya lusuh harusnya. Tapi ini kok enggak. Kemudian tiba-tiba bertanya kepada Rasul SAW, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian dijawab Rasul dengan rukun Islam yang 5. Mal iman, apa itu iman? Dijawab dengan Rasulullah, rukun iman yang 6. Apa itu ihsan? Adalah tingkatan paling tinggi dalam agama Islam. Merasa selalu muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin, dari cerita-cerita yang ada tadi, bukan hanya sekedar dongeng, bukan sekedar khayalan, ternyata malaikat itu ada. Malaikat itu berbentuk. Karena ini berasal dari wahyu. Wahyu itu ada 2 Pak. Wahyu yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Al-Quran. Wahyu yang kedua, nah ini bukan buatan Nabi, adalah wa ma yantiqu 'anil hawa, yang diucapkan Rasulullah tentang agama itu adalah bukan dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyun yuha, adalah berasal risalah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka berasal dari wahyu yang telah disebutkan tadi, bahwasanya malaikat itu ada. Malaikat itu berbentuk. Bahkan suatu saat Rasul SAW pernah mendapatkan wahyu yang saat itu malaikat Jibril datang dalam bentuk aslinya. Ketika mengepakkan sayapnya menutup dari ujung ufuk barat sampai ujung ufuk timur, Rasulullah ketakutan. Ya, Rasulullah SAW ketakutan, pulang ke keluarganya, mengatakan selimuti aku, kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, betapa mulianya makhluk satu ini yang disebut dengan malaikat, yang disebut dengan al-malaikah. Malakun bentuk mufradnya, malaikah bentuk jamaknya. Akan tapi sudah jadi bahasa yang menyebar di tengah-tengah kita, disebut malaikah, padahal malaikat itu bentuk jamak. Kaum muslimin, malaikat seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan di dalam firman-Nya, bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, ya. Adalah makhluk yang la ya'sunallah ma amarahum. Malaikat itu enggak pernah sama sekali sedetik pun melenceng, sedikit pun berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallah, mereka enggak pernah berbuat maksiat ala ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah malaikat. Di dalam firman-Nya yang lain disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-20, ayat ke-19 sampai 20,
Wa man indahu adalah di sisinya Allah Subhanahu wa taala. La yastakbiruna an ibadatih adalah mereka makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. La yastakbirun, enggak pernah sama sekali menyombongkan dirinya dengan banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ketika kita mohon maaf mungkin baru melaksanakan puasa sunnah, baru melaksanakan sholat, baru melaksanakan secuil daripada amal kebaikan, diupload amal kebaikan kita, ya dibuat status dan seterusnya. Muhasabah diri kita, menjadi renungan bagi kita betapa kecilnya kita terhadap malaikat yang setiap saat nggak pernah sama sekali mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, para malaikat nggak pernah menyombongkan diri, nggak pernah membanggakan diri. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, malaikat yang senantiasa menyayangi kita, malaikat yang senantiasa membawa agar kita mendapatkan kebaikan. Bagaimana tidak? Malaikat dikatakan tidak menyayangi kita, Pak. Ketika kita duduk-duduk seperti ini, ketika kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, malaikat datang. Tadi disebutkan di awal. Man istama'a qaumun, ketika suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Yatadarasuna bainahum, kemudian enggak hanya membaca untuk dirinya sendiri, tapi mendalami, mentadaburi, kemudian diajarkan kepada yang lain. Illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat akan menaungi kaum muslimin yang berada di majelis tersebut. Wa nuzilat alaihim as-sakinah, ketika malaikat turun berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Dalam suatu hadis Bapak-bapak sekalian disebutkan ketika di pertengahan malam atau di sepertiga malam, ketika kalian mendengar suara kokok ayam, maka berdoalah kebaikan, karena sesungguhnya itu adalah indikator, tanda kalau malaikat turun ke dunia ini. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ketika kita duduk-duduk seperti ini, malaikat menaungi kita. Malaikat menurunkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat mendoakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan tidak hanya malaikat, bahkan ikan yang berenang di air pun, di lautan pun mendoakan para penuntut ilmu. Maka kaum muslimin, merupakan hal yang patut untuk kita terapkan pada diri-diri kita adalah berakhlak, beretika, beradab kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ini yang disebut dengan malaikah. Lalu bagaimanakah adab seorang muslim terhadap malaikat? Yang pertama adalah mengimani keberadaannya. Tadi disebutkan bahwasanya ada sebagian kaum muslimin mengingkari kalau wujudnya malaikat itu ada. Bagaimana diingkari? Ya, banyak hadis-hadis Rasul SAW menjelaskan hal tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ma yalfidu min ladaihi illa raqibun wa atidun. Tidaklah kamu berpaling sebentar saja sudah ditulis di sisi kananmu, ditulis sisi kirimu. Sisi kanan ada malaikat yang mencatat kebaikan, sisi kiri ada malaikat yang mencatat keburukan. Bagaimana kita tidak mengimani keberadaannya? Suatu saat Rasul SAW mendengar bacaan salah seorang sahabat. Saking bagusnya, tartilnya, sesuai dengan kaidah bacaannya, malaikat turun. Malaikat turun. Ketika dia membaca, kudanya ini apa Pak? Gerak gitu loh, apa namanya? Istilahnya. Ya, kudanya ini bergerak-gerak. Ketika berhenti bacaan Qur'annya, kudanya tenang lagi. Begitu terus, akhirnya diadukan ke Rasul SAW. Wahai Rasulullah, ada apa ini gerangan? Ketahuilah bahwasannya bacaan Al-Qur'anmu itu didengarkan oleh malaikat. Ini yang disebut dengan apa Pak? Kalau untuk Nabi ada wahyu, kalau untuk para wali ada apa Pak Ayose? Ada selain ilham apa namanya? Karomah, disebut dengan karomah. Ini adalah karomahnya wali Allah. Jadi karomah itu bukan hanya bisa terbang, karomah itu bukan hanya bisa ya tidak tenggelam di air. Ini adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, maka kita
ya, merupakan akhlak dan adab kita kepada malaikat, mengimani keberadaan mereka. Kemudian termasuk adab dan akhlak kita kepada para malaikat adalah mengimani sifat-sifat mereka. Bagaimana disebutkan, ada malaikat kadang berbentuk rupawan, seperti yang mendatangi Rasulullah sebagai seorang laki-laki yang rupawan, putih bersih bajunya, rambutnya mengkilap, ya. Ada kalanya datang pada Rasulullah dalam bentuk aslinya. Disebutkan bahwasanya malaikat itu ada lahu ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', punya sayap, ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Nah, ini kadang-kadang diejawantahkan, digambarkan ya di sebagian teman-teman di luar sana dibentuk patung, punya sayap seperti ini, seperti itu. Wallahu alam. Hanya Allah yang maha mengetahui bagaimana sebenarnya sifat asli malaikat, gambaran bentuk asli para malaikat. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, merupakan adab dan akhlak kita kepada malaikat adalah kita mengimani tugas-tugas yang diserahkan malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diketahui namanya, ada malaikat yang belum kita ketahui namanya. Wajib untuk kita imani. Ada malaikat Jibril yang dikenal dari dahulu. Di dahulu ketika Rasulullah SAW awal-awal mendapatkan wahyu, beliau datang kepada paman istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dikatakan bahwasanya orang tersebut yang mendatangimu adalah namus, maksudnya adalah malaikat Jibril. Yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu disebut dengan namus, adalah malaikat Jibril. Bahwasanya malaikat Jibril adalah pembawa risalah, wahyu. Ada malaikat yang menurunkan hujan. Ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil, apa tugasnya Pak? Meniup trompet, bukan trompet. Ya, sangkakala, ya. Ada malaikatul maut, ya. Ada malakul maut, malaikat yang tugasnya mencabut ruh manusia. Nah, dan yang lainnya, baik yang kita ketahui atau yang enggak kita ketahui, kita imani semua keberadaannya. Ini termasuk keistimewaan agama Islam, yaitu apa? Ghaibiyah, mengimani sesuatu yang kita enggak bisa rasakan, yang kita enggak bisa lihat langsung keberadaannya, adalah merupakan keistimewaan dalam agama Islam. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ada yang bertanya, sebenarnya malaikat pencabut nyawa itu siapa sih? Apakah Israel ataukah malaikat maut? Ya. Maka para ahli ya mengatakan, ada yang mengatakan Israel diambil dari sumber-sumber Israiliyat, sumber-sumber dari umat-umat terdahulu, di kitab-kitab umat terdahulu. Ya, karena nggak disebutkan secara sharih, secara jelas nama dari malaikat tersebut, ya nggak apa-apa, nggak masalah disebut dengan malaikat pencabut nyawa. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian termasuk adab ya kepada malaikat adalah dengan memuliakan mereka, dengan tidak ya menyakiti mereka. Bagaimana menyakiti mereka? Disebutkan dalam ayat bahwasanya kaum Yahudi dahulu ya mencela para malaikat, menyakiti para malaikat. Termasuk bentuk menyakiti para malaikat disebutkan dalam adab sholat, dalam hadis Rasulullah SAW, apabila kalian hendak datang sholat, kemudian ada bekas bau pada mulut kalian karena mengkonsumsi makanan yang mengeluarkan bau yang menyengat, maka hilangkan dulu baunya. Kenapa? Karena malaikat merasa tersakiti, yu'zi anah. Malaikat merasa tersakiti, merasa terganggu dengan hal tersebut. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kalau diumpamakan dalam hadis tersebut al-basol, bawang bombay atau jenis bawang, ya salah satu jenis bawang, bisa mengganggu ketenangan, bisa mengganggu keberadaan malaikat di sana. Lalu bagaimanakah dengan bau yang lain yang bisa mengganggu sekitarnya dan mengganggu malaikat? Maka kaum muslimin, ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, butuh kita untuk memperhatikan adab-adabnya, memperhatikan toharoh, kebersihan kita. Nah, kemudian termasuk bentuk menyakiti malaikat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, malaikat tidak suka memasuki rumah atau ruangan
yang di dalamnya terdapat binatang al-kalb, binatang anjing. Yang di dalamnya terdapat lonceng-lonceng. Yang di dalamnya terdapat penyerupaan makhluk bernyawa. Maka ini adalah sesuatu yang tidak disukai malaikat. Pernah Rasul SAW suatu saat masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian mendapati ada sarung bantal ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu berbentuk, yaitu bentuk syiar umat yang lain. Maka beliau ambil, ya, kemudian dijadikan sesuatu yang lain yang lebih berguna, dijadikan lap oleh beliau SAW. Nah, maka kaum muslimin, ya, ini adalah hal-hal yang bisa menyakiti malaikat, yang bisa menyakiti malaikat yang lain. Kalau malaikat sayang kepada kita, kenapa kita malah menyakiti diri kita? Bagaimana menyakiti diri kita? Yaitu dengan berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman. Malaikat mendoakan kebaikan bagi kita, ya. Malaikat mencatat amal kebaikan bagi kita, akan tapi kita malah sebaliknya tidak sayang terhadap diri sendiri. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, merupakan buah dari kita beradab, buah kita beriman pada malaikat, diantaranya adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ya, belum terlupakan dalam ingatan kita. Disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita id ramaita", ya, bahwasanya yang melempar itu bukanlah kalian para pasukan dalam perang Badar. Lakinnallaha rama, akan tapi yang melemparkan bebatuan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membantu kaum muslimin dalam peperangan Badar. Maka kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, adanya malaikat menunjukkan keesaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min ladaihi illa raqibun atid. Tidaklah ada, ya, yang dia nengok sebentar saja, ya, nengok sesuatu yang haram sebentar saja, ketahuan, ya, bisa tercatat oleh malaikat. Begitu juga amal kebaikannya, walaupun sekecil apapun, walaupun disembunyikan, tetap ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak diupload di media sosial, tetap Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dengan kita berakhlak, beradab kepada para malaikat, maka akan selalu, ya, seperti muraqabatullah. Ternyata ada CCTV yang lebih canggih daripada CCTV yang dibuat oleh manusia. CCTV yang dibuat manusia mungkin bisa, ya, dimodifikasi sedemikian rupa, nggak bisa diketahui jarak sekian, cahaya yang demikian. Akan tetapi CCTV yang sangat canggih, yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat yang mengawasi setiap gerak-gerik kita, dengannya kita akan berhati-hati ketika berucap, ketika bertindak, sehingga nggak sembrono, ya, sehingga seorang akan, ya, memikirkan kembali, apakah yang saya perbuat ini diridhai Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang saya ucapkan diridhai Allah Subhanahu wa taala? Apakah transaksi yang saya, ya, sekarang sedang amalkan diridhai dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, demikianlah yang bisa disampaikan, ya, berkenaan dengan adab-adab kita terhadap makhluk yang sangat mulia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan malaikah. Taib, mungkin sebelum diakhiri ada yang mau didiskusikan? Taib, ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum, diambil kesimpulan bahwasanya beriman kepada malaikat dan beradab kepada malaikat, yang pertama adalah mengimani keberadaannya, mengimani nama-nama dan sifatnya. Ada malaikat yang sudah ditentukan namanya, yang sudah diketahui dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada malaikat yang tidak disebutkan nama-namanya. Sifat-sifatnya, ya, baik berupa sifat aslinya atau kadang berupa makhluk yang lain, berupa manusia misalkan, kita imani keberadaannya. Begitu juga dengan tugas-tugas yang disampaikan oleh para malaikat tersebut, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka la ya'sunallah ala ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun.
Maka menjadi perhatian kita semua, menjadi renungan kita semua, bahwasanya malaikat tiada hentinya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tiada hentinya, ada yang ditugaskan bertasbih terus, ada yang ditugaskan ya bertahmid terus, gak pernah hentinya. Lalu bagaimanakah dengan ibadah kita yang kecil akan tetapi ya dianggap ibadah tersebut ya sudah sangat luar biasa oleh diri kita. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, buah daripada berakhlak kepada malaikat ya, pertama mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dengan keberadaan mereka. Kita yakin ketika kita berbuat baik pasti gak akan pernah luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, mungkin lemburan ada yang gak dicatat, ada yang terlupakan, ada yang terlewat ya. Malaikat gak pernah sedikit pun la ya'sunallah, gak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, ketika kita berbuat kezoliman, walaupun itu diam-diam, walaupun cuma dalam hati, walaupun memusuhi Islam ya, di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala enggak akan meluputkan ya kemaksiatan walaupun kita diam-diam, walaupun di tempat paling sepi, paling sunyi, jauh dari makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.